Selanjutnya ada teknik penyuntingan video atau film. Jadi teknik penyuntingan ini sebenarnya pemeriksaan agar video atau filmnya itu lebih sempurna lagi. Yang pertama, rhythm atau ritme. Jadi kita harus menjaga ritme dari video atau film yang kita buat. Jangan sampai di awal itu boring banget, di tengah itu ritmenya cepat, di akhir lambat lagi. Kalau bisa ritmenya itu yang awalnya nggak apa-apa pelan, lama-kelamaan ketegangannya naik sampai klimaks, dan diakhiri di bagian penyelesaian itu ritmenya bagus. Jadi jangan lambat cepat. Kalau misalkan cepat ya nggak apa-apa, cepat aja. Kalau lambat, kalau bisa sih jangan terlalu lambat, karena ritme yang terlalu lambat itu cenderung membuat penonton itu jadi bosan. Selanjutnya penggunaan musik dan suara. Disesuaikanlah musik atau suara tersebut ke dalam suatu adegan. Misalnya adegan lari, otomatis musiknya itu harus yang mendukung suasana lari tersebut. Dan larinya itu apa? Apakah lari karena ketegangan atau larinya lari santai? Itu pasti audionya berbeda. Kalau misalkan situasinya santai, itu musiknya lebih slow. Tapi kalau situasinya menegangkan, itu pasti musiknya harus ikut menegangkan juga. Selanjutnya kohesi visual. Maksudnya adalah hubungan antara scene per scene dalam bentuk visual tersebut. Jadi antara scene 1, scene 2 kalau bisa itu nyambung gitu ya. Jadi gaya visualnya lah. Jadi kohesi visual itu maksudnya adalah kesamaan antar unsur-unsur visual ya, penyatuan antar unsur visual. Jadi apa yang kita lihat di dalam film itu setara, jadi nggak jomplang-jomplang. Entah itu yang tiba-tiba warnanya beda atau tiba-tiba gambarnya berubah karena faktor kamera dan lain-lain. Kalau bisa jangan sampai terjadi, karena kohesi visual akan membuat filmnya menjadi lebih bagus. Kalau misalkan belang-belang, otomatis nanti video atau film yang kita buat itu akan tidak bagus. Selanjutnya ada pemotongan. Ini artinya adalah pemotongan adegan yang sekiranya tidak penting agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada transisi visual. Jadi transisi visual ini bentukannya beda ya, bisa pas post production atau saat syuting itu sudah dibuat transisi visualnya dengan pergerakan kamera. Selanjutnya ada pacing. Pacing itu adalah fase-fase di dalam filmnya. Jadi antara phase 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu jelas, jangan terlalu lambat tapi jangan terlalu cepat juga, karena kalau terlalu cepat mungkin orang akan bingung ini pacingnya seperti apa. Selanjutnya ada montase atau montage. Itu berarti kita memilih adegan-adegan yang sudah disyutingkan lalu disatukan sesuai dengan urutan scene yang ada. Scene 1, 2, 3, 4 seterusnya itu kan saat proses syuting mungkin beda-beda ya. Ada beberapa scene yang diambil itu 1, 3, 5, lalu malamnya 4, 7, 8. Nah itu nanti scene-scene-nya disatukan tapi mengikuti scene yang sudah dibuat di awal. Maksudnya itu adalah kita menyatukan footage yang kita ambil berdasarkan scene yang sudah kita buat di script gitu. Jadi scene 1, scene 2, scene 3 sudah sesuai semuanya. Selanjutnya ada efek visual. Jadi kita akan menambahkan beberapa efek visual, baik itu secara praktikal atau kita mengedit menggunakan CGI. Selanjutnya kontinuitas visual. Ini artinya dari scene satu ke scene lainnya itu memiliki kontinuitas yang baik. Contohnya, ketika di shot A seorang karakter menggunakan jam tangan di sebelah kiri, maka di shot B itu harus menggunakan jam tangan di sebelah kiri juga. Jangan sampai di shot A itu di kiri, shot B di kanan. Karena kan ketika proses syuting itu antara shot A dan shot B itu beda waktunya. Jadi kita syuting shot A dulu sampai selesai, di cut, baru shot B yang dari angle yang berbeda. Nah itu pastikan semuanya itu sama. Apakah dia menggunakan baju yang sama, topi yang sama, jam tangan di kanan atau di kiri, itu harus disamakan, bahkan harus detail sampai waktu di jam tangannya. Misalnya di shot A kelihatan lagi jam 12, di shot B itu juga harus di jam 12. Jangan sampai shot B-nya karena shotnya itu lama settingannya, terus menghabiskan waktu sejam, jadi kelihatan di jam tangannya itu udah jam 1. Nah itu harus selalu dijaga. Dan yang terakhir, pemilihan gambar dan sequence. Jadi kita akan menyunting juga gambar-gambar yang bagus, dan juga kita akan membuat sequence-sequence di dalam film tersebut. Kalau di dalam film kan biasanya ada 8 sequence, kalau film pendek mungkin 4 sequence, dan itulah yang akan kita buat. Jadi sequence itu mulai dari pengenalan, terus konflik, bahkan sampai penyelesaian, itu sudah harus kita buat.
Baik teman-teman, ini ada output untuk pertemuan 2. Yang pertama, silakan teman-teman menjelaskan cara menciptakan struktur naratif. Yang kedua, menjelaskan pengembangan karakter dan alur cerita. Yang ketiga, menjelaskan teknik penyuntingan untuk memperkuat narasi film. Dan yang terakhir, jelaskan analisis salah satu karakter tokoh dalam film Ngeri-Ngeri Sedap atau 2 Garis Biru. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan pertemuan kedua ini dan kita akan melanjutkan pertemuan 3 di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.